يتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Syiah Rafidhah, yaitu kelompok Rafidhah. Syiah adalah pengikut setia. Mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut setia dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, padahal sejatinya mereka adalah orang yang menolak. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa kelompok Syiah Rafidhah. Di antaranya yang akan kita awali dengan Sabaiyah. Kemudian kita akan menyebutkan i'tiqad atau keyakinan dalam akidah Syiah. Sabaiyah dinisbahkan kepada Abdullah bin Saba. Beliau adalah Abdullah bin Saba, berasal dari Yaman. Oleh karenanya orang-orang yang mengikutinya disebut dengan Sabaiyah, dikarenakan nisbah penyandaran kepada Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang sebenarnya agamanya agama Yahudi, akan tetapi dia mutazahirun bil Islam. Dia pura-pura masuk Islam. Dia pura-pura masuk Islam di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia pura-pura masuk ke dalam agama Islam dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam. Dan Abdullah bin Saba, dialah orang yang pertama kali membawa cikal bakal atau benih ghulu, cikal bakal keguluan atau sikap berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib dan juga kepada ahli bait. Dia berpindah dari suatu negeri ke sebuah negeri. Dia berpindah dari Hijaz. Hijaz itu di Madinah, Makkah dan Jeddah. Dia berpindah dari Hijaz ke Basrah. Basrah di Irak. Kemudian dia pindah dari Basrah ke Kufah, juga di Irak. Kemudian dia pindah ke Syam. Tujuannya adalah untuk mengajak orang-orang meyakini sebuah pemikiran tasyayyu'. Tasyayyu' adalah pemikiran yang mengajak supaya mencintai Ali bin Abi Thalib dan ahli bait dengan cinta yang berlebihan, atau sebenarnya mengajak manusia untuk mengikuti pola pikirnya, pola pikir Abdullah bin Saba. Yang mana Abdullah bin Saba berlebih-lebihan dalam menempatkan Ali bin Abi Thalib, berlebih-lebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Jika tidak, sebenarnya kita ini semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai Ali bin Abi Thalib.
kita memujinya, akan tetapi kita tidak memposisikannya sebagai Tuhan. Kita tidak memujinya berlebihan, dikarenakan Ali bin Abi Thalib adalah manusia biasa radhiyallahu taala anhu. Dan ini dilakukan oleh Abdullah bin Saba karena dia ingin merusak Islam dari dalam. Maka ketika di awal kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari firaq, di antara penyebab munculnya perpecahan adalah ketika kita sudah fanatik buta terhadap figur tertentu. Dan Abdullah bin Saba mengajak orang-orang untuk fanatik buta kepada Ali bin Abi Thalib atau ghulu, padahal Ali bin Abi Thalib sangat marah. Oleh karenanya kita lihat dalam kisah Abdullah bin Saba, Ali bin Abi Thalib menyuruhnya untuk bertaubat. Ada versi yang mengatakan bahwa Abdullah bin Saba dibakar oleh 70 orang disebabkan dia mengajak kepada pemahaman tasyayyu' atau pemahaman yang mengajak supaya berlebih-lebihan dalam memposisikan Ali bin Abi Thalib. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Di antara dakwah yang diajak atau yang disenandungkan atau yang diucapkan oleh Abdullah bin Saba, yang didengung-dengungkan oleh Abdullah bin Saba adalah keyakinan tentang sebuah akidah yang disebut dengan roja'ah. Keyakinan yang disebut dengan roja'ah. Roja'ah ini kalau kita lihat keyakinan yang keliru, keyakinan orang-orang Yunani yang disebut dengan reinkarnasi. Jadi orang yang sudah mati hari ini, dia akan hidup dalam bentuk yang lain di masa yang akan datang. Atau orang-orang hari ini adalah hasil orang-orang yang sudah meninggal. Maksudnya orang-orang yang hidup hari ini, dia pernah hidup di masa yang sudah berlalu. Ini keyakinan roja'ah, keyakinan Abdullah bin Saba, dan dia bawa orang-orang di berbagai penjuru negeri meyakini hal ini. Dia nisbahkan bahwa ini adalah akidah yang benar, padahal ini adalah akidahnya Abdullah bin Saba, yang mana Abdullah bin Saba sebenarnya dia itu orang Yahudi, tapi dia pura-pura masuk ke dalam agama Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka tadi kita katakan Abdullah bin Saba adalah seorang munafik, munafik besar. Karena munafik ada dua, ada munafik besar, ada munafik kecil. Kemudian juga diantara akidah Sabaiyah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Ini keyakinan yang sangat parah, meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib katanya adalah ilah, sembahan. Ini juga yang membawa keyakinan ini adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba yang alirannya disebut dengan Sabaiyah, Rafidhah Sabaiyah. Kemudian Abdullah bin Saba dia juga punya keyakinan dan mengajak orang-orang meyakini sebuah keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dia sebenarnya tidak dibunuh. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah Abdurrahman bin Muljim. Ada mengatakan bin Muljam. Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Ali bin Abi Thalib Abdullah bin Saba mengatakan bahwa sebenarnya yang dibunuh itu bukan Ali bin Abi Thalib, tapi yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Ali bin Abi Thalib. Ini diantara sikap berlebihan Abdullah bin Saba terhadap Ali bin Abi Thalib, dan dia bawa orang-orang meyakini akidah demikian. Jadi
jika kita lihat dari keyakinannya ini, ia menyamakan Ali bin Abi Thalib dengan Isa ibnu Maryam. Kalau Isa ibnu Maryam memang benar, dia tidak dibunuh, tapi diangkat oleh Allah ke atas langit, dinaikkan ke atas langit. Yang dibunuh adalah yang diserupakan dengannya, diantaranya ada yang mengatakan Yudas Iskariot. Sedangkan Ali bin Abi Thalib memang benar dia dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam, seorang Khawarij, penghafal Al-Quran 30 juz. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang yang hafal Quran. Perhatikan ini Bapak dan Ibu dan para pemirsa, betapa bahayanya pemikiran Khawarij yang pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang sudah berlalu. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang hafiz Al-Quran 30 juz, Abdurrahman ibnu Muljam. Dan keyakinan yang dibawa oleh Abdullah bin Saba adalah keyakinan yang batil, yang mengatakan bahwa Ali tidak dibunuh, tapi yang dibunuh adalah yang diserupakan dengannya. Ini diantara keyakinan. Bahkan dia mengatakan bahwa sebenarnya yang dibunuh itu bukan Ali tapi syaitan. Syaitan wajahnya diserupakan dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian dia dibunuh. Sedangkan Ali su'ida ilas sama, diangkat ke atas langit, dinaikkan ke atas langit. Ini kata siapa? Abdullah bin Saba. Kemudian diantara keyakinan Abdullah bin Saba atau Sabaiyah, diantara keyakinan Sabaiyah adalah, dan ini juga diadopsi atau ditiru oleh orang-orang Syiah lainnya, bahwa Ali bin Abi Thalib jika marah maka datanglah petir. Jadi kalau kita dengar petir hari ini, itu marahnya Ali bin Abi Thalib katanya. Suara petir adalah bunyi petir, itu marahnya atau suaranya Ali bin Abi Thalib. Tentu ini punya keyakinan yang tidak benar. Kemudian juga mengatakan bahwa kilat adalah senyuman Ali, senyuman Ali bin Abi Thalib. Dan perkara-perkara lain yang merupakan kedustaan, yang itu tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Itu akidahnya orang-orang Sabaiyah, ma'asyiral mukminin. Mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan kembali ke dunia sebagaimana Isa ibnu Maryam. Ini juga akidah ini juga disebut dengan raja'ah, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan dikembalikan ke dunia. Mereka permisalkan, mereka samakan, mereka serupakan seperti Isa bin Maryam. Dan jelas ini keyakinan yang keliru, yang batil. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib kepada Abdullah bin Saba? Karena Abdullah bin Saba ini memunculkan keyakinannya bukan setelah wafatnya Ali, tapi sebelum wafatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib mengetahui keyakinan Abdullah bin Saba. Oleh karenanya ada beberapa versi yang mengatakan tentang sikap Ali terhadap Abdullah bin Saba. Ketika Ali bin Abi Thalib mengetahui radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengetahui bahwa Abdullah bin Saba menjadikan Ali sebagai ilah, sebagai sembahan, Ali bin Abi Thalib bersikap kepadanya, menyuruhnya bertaubat
selama 3 hari dia disuruh bertaubat. Jadi Ali bin Abi Thalib bukannya senang, dan tentu tidak mungkin itu. Justru Ali bin Abi Thalib sangat marah ketika ada orang yang mengatakan dia adalah ilah. Ketika ada orang mengatakan bahwa Ali adalah ilah, sembahan. Oleh karenanya Abdullah bin Sabah disuruh bertaubat, jika tidak dia dibakar. Maka menurut versi yang masyhur, pendapat yang populer bahwa Abdullah bin Sabah dibakar oleh 70 orang lelaki. Bukan oleh 70 orang lelaki, maksudnya bersama 70 orang lelaki, bersama 70 orang lainnya yang juga berpemahaman seperti dirinya. Kemudian versi yang kedua mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah mengatakan atau menyebarkan keyakinannya setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ini versi yang kedua. Versi yang pertama mengatakan Abdullah bin Sabah menyebarkan keyakinannya sebelum wafatnya Ali bin Abi Thalib. Sedangkan versi yang kedua mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah menyebarkan keyakinannya setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Tentu setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, tentu tidak bisa kita sampaikan bagaimana sikap Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib sudah wafat radhiyallahu anhu, baru Abdullah bin Sabah menyebarkan pemahamannya. Ma'asyiral mukminin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pemirsa Samta TV dimanapun berada. Kemudian kita lihat di antara keyakinan-keyakinan atau pemahaman-pemahaman Sabaiyah, di antaranya adalah pemahaman mereka tentang, sekarang Sabaiyah tidak ada, ini yang perlu kita ingatkan dulu. Sekarang Sabaiyah namanya tidak ada. Sekarang namanya Imamiyah, ya. Jadi Imamiyah hari ini yang mereka banyak tersebar di Iran, di Irak, di Pakistan, di India, itu Syiah Imamiyah, Rafidhah Imamiyah, atau Isna Ashriyah. Mereka itu sebenarnya adalah Sabaiyah tempo dulu. Sabaiyah tempo dulu. Jadi kalau kita ditanya apakah ada Sabaiyah hari ini, kita jawab tidak ada namanya Sabaiyah. Tidak ada akidah, tidak ada nama kelompok Sabaiyah hari ini, tidak ada. Tidak ada. Tapi hari ini yang ada adalah pemikiran Sabaiyah, itu ada. Yang mana pemikiran Sabaiyah itu ada pada kelompok Syiah Rafidhah Imamiyah yang meyakini 12 imam, yang mereka semuanya keturunan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui para pemirsa Samta TV, bahwa imam yang 12 itu, makanya mereka namakan kelompok mereka dengan Syiah Imamiyah, karena mereka mengatakan wajib mengimani imam yang jumlahnya ada 12. Kita sebutkan nama-nama imam mereka. Imam yang pertama bagi mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Al-Hasan ibnu Ali, maksudnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
Yang ketiga, imam mereka, kata mereka, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti yang keempat imam mereka, kata mereka, cucu dari Ali bin Abi Thalib, namanya juga Ali. Namanya juga Ali. Kemudian yang kelima, Muhammad bin Ali bin Al-Husain, cicit dari Ali. Muhammad bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit dari Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad. Kemudian yang keenam, Ja'far, anak Muhammad tadi, Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain, Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain. Kemudian yang ketujuh, Musa bin Ja'far, anaknya Ja'far. Kemudian yang ke-8, Ali bin Musa, anaknya Musa. Kemudian yang ke-9, Muhammad bin Ali. Kemudian yang ke-10, Ali bin Muhammad. Yang ke-11, Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan bin Ali. Yang ke-12 inilah yang kata mereka sedang bersembunyi di serdab, akan keluar nanti di akhir zaman. Kata mereka namanya Muhammad bin Al-Hasan, dari keturunan Husain, dari keturunan Husain. Sedangkan menurut Ahlus Sunnah, Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah namanya. Namanya sama dengan nama Nabi, ayahnya sama juga dengan nama ayah Nabi. Itu baru Imam Mahdi yang ditunggu oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan menurut keyakinan Syiah, Muhammad ibnul Hasan dari keturunan Al-Husain, dari keturunan Al-Husain. Jika Bapak Ibu lihat nama-nama mereka, semuanya Ali, Muhammad, Al-Hasan, Al-Husain. Dan orang Syiah Rafidhah, yaitu Sabaiyah, mereka sangat benci dengan nama Umar, sangat benci dengan nama Abu Bakar, sangat benci dengan nama Utsman. Maka jika kita lihat, tidak ada nama-nama mereka yang namanya Umar. Ya, mereka sangat benci dengan siapa? Dengan Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan bahwa tadi Imam Mahdi yang ditunggu siapa namanya? Muhammad ibnul Hasan Al-Askari. Dari keturunan siapa? Al-Husain. Namanya Muhammad ibnul Hasan, tapi dari keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang katanya sudah muncul tapi tahun 260 Hijriah. Tahun berapa? 260 Hijriah, bersembunyi di sebuah tempat yang namanya Sardab. Sardab itu di daerah Iran. Kira-kira Bapak dan Ibu, apakah 12 imam ini ridha? Apakah 12 imam ini ridha mereka dijadikan imam oleh Syiah? Tidak. Mereka semua berlepas diri. Ya, tidak ada di antara mereka 12 imam ini mengatakan saya imamnya orang Syiah. Tidak. Hanya saja orang Syiah menjadikan mereka sebagai imam. Apakah Husain Syiah? Tidak. Al-Hasan, Ali bin Al-Husain, Musa yang bernama Musa ibnu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Apakah mereka semuanya Syiah? Tidak. Mereka bukanlah Syiah atau Rafidhah. Mereka berlepas diri dari pemahaman orang-orang Rafidhah. Dan jika kita lihat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dari nomor 3 sampai nomor 12. Kalau Bapak Ibu mencatat dari nama-namanya, mereka membatasi bahwa kepemimpinan itu hanya dari Al-Husain, hanya dari keturunan Al-Husain. Oleh karenanya orang Syiah itu setiap tanggal 1 Syura atau 10 Muharram, setiap hari Asyura, mereka saking cintanya kepada Al-Husain radhiyallahu anhu, dan kita semua cinta kepada Al-Husain karena dia cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat junior, maksudnya sahabat yang ketika Nabi wafat dia masih kecil, disebut dengan sigarus sahabat, sahabat junior. Kita mencintainya. Tapi orang-orang Syiah setiap tanggal 10 Muharram menyiksa badan mereka memperingati kematian Al-Husain, padahal yang membunuh Al-Husain adalah mereka sendiri pada peristiwa Karbala. Kira-kira kenapa Al-Husain mereka muliakan, sedangkan Al-Hasan tidak? Padahal dua-duanya anak dari Ali bin Abi Thalib. Maksudnya Al-Hasan tidak sebegitu mereka kultuskan gitu. Makanya dari nomor 3 sampai nomor 12, ya, dari nomor 3 sampai nomor 12 semuanya adalah nasabnya kepada Al-Husain bin Ali. Kata ulama, kemungkinan sebabnya dikarenakan Al-Husain menikah dengan seorang anak raja Persia. Sedangkan orang-orang Syiah ini memang sejak awal muncul mereka banyak berdomisili di Persia sampai sekarang. Karena Syiah ini adalah mereka ini mengambil beberapa pemikiran mereka dari agama Persia. Persia itu agamanya Majusi dahulunya, itu yang menyembah api, agama yang menyembah api. Jadi orang-orang Persia banyak mereka yang masuk ke dalam akidah Syiah, sehingga dikarenakan Al-Husain menikah dengan, ini kata ulama, dikarenakan Al-Husain menikah dengan anak gadis dari raja Persia yang namanya Yazdajir. Namanya susah ya, nama Persia karena bukan bahasa Arab ya. Namanya Yazdajir pakai D ya, Yazdajir pakai dal ya. Seorang malik atau raja Persia bernama Yazdajir punya seorang anak gadis dan dinikahi oleh Al-Husain bin Ali. Ini mungkin sebabnya mengapa orang-orang Persia atau orang-orang Syiah mereka sangat mengkultuskan atau memuliakan Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin dan pemirsa Samta TV yang dimuliakan Allah, mengapa akidah Imamiyah atau Sabaiyah? Kita ulang pernyataan kita tadi bahwa Imamiyah hari ini adalah Sabaiyah dahulu. Jadi kalau kita ingin melihat seperti apa akidah Rafidhah Sabaiyah, kita lihat saja akidah Imamiyah hari ini. Karena Imamiyah itu adalah
sekte Syiah yang paling fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mengapa perkembangan Syiah cepat? Rafidhah ya. Rafidhah Isna Ashriyah atau Sabaiyah. Mengapa cepat perkembangannya? Sabaiyah hari ini. Hari ini namanya apa tadi? Isna Ashriyah atau Imamiyah. Mengapa cepat perkembangannya? Yang pertama, sebabnya adalah dikarenakan sudah terlalu banyak kaum muslimin yang jahil dengan agama mereka sendiri. Ya kan? Kenapa banyak penyimpangan? Kenapa mudah mereka menerima akidah Rafidhah? Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang bodoh dengan agama mereka sendiri, nggak tahu. Mereka nggak tahu dengan dasar-dasar agama mereka sendiri, tidak tahu. Bahkan masih banyak di antara kaum muslimin tidak hafal rukun Islam. Ya, coba tanya kepada anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah, coba silahkan ditanya. Ternyata masih ada anak kuliah, orang Islam ya, sudah kuliah, bahkan sudah S1. Sudah S1 bahkan. Saya pernah menanya soalnya kepada beberapa orang, masih terbalik baginya rukun Islam dengan rukun iman. Kita tanya rukun iman, dia jawab rukun Islam, atau campur. Rukun iman yang pertama dia benar, rukun iman yang kedua salah dia. Katanya rukun iman yang pertama iman kepada Allah, yang kedua sholat katanya. Campur. Ada seperti ini. Ada seperti ini. Jadi dikarenakan kebodohan, maka mudahlah mereka menerima kesesatan. Tapi orang-orang yang tidak bodoh dengan agama mereka sendiri mengetahui insya Allah mereka akan jauh dari kesesatan. Yang kedua, penyebab mengapa cepatnya tersebar akidah Rafidhah, Isna Ashriyah atau Imamiyah termasuk di Indonesia, dikarenakan ketidaktahuan banyak orang terhadap hakikat mereka. Banyak orang tidak mengetahui hakikat Syiah Rafidhah. Mereka sangka itu seperti mazhab Abi Hanifah, ya. Mereka sangka Syiah Rafidhah seperti mazhab Abi Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal. Makanya banyak di Indonesia mengatakan yang tidak suka jika Syiah ditolak. Ketika ada penolakan Rafidhah, mereka tidak suka. Karena kata mereka bahwa Syiah itu mazhab yang kelima. Padahal berbeda antara Syiah dengan Malikiyah. Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, mereka adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya imam-imam mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hanifah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan penyebab berikutnya mengapa begitu cepatnya Syiah tersebar? Karena mereka sangat giat menyebarkan pemahaman mereka, giat. Di antaranya mereka membuat Iran Corner. Corner itu bahasa kitanya sudut ya, di kampus-kampus Islam. Iran Corner. Di antara mereka mengajak beberapa institut, universitas untuk melakukan pertukaran pelajar atau mahasiswa. Katanya mengenal budaya.
Bahkan di antara mereka mengadakan kompetisi MTQ nasional. Bukankah banyak orang-orang Indonesia datang ke sana untuk mengadakan musabaqah tilawatil Quran, baik itu hafalan Quran atau nagham, ya, lagu Al-Quran. Mereka lakukan berbagai cara, bahkan mereka memberikan beasiswa. Di tahun 2009 jumlah mahasiswa Mesir, tahun 2010 ya, jumlah mahasiswa Mesir 3.000 orang. Jumlah mahasiswa Indonesia yang di Mesir ada 3.000 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa Indonesia yang di Iran sekitar 4.000 sampai 6.000 orang. Banyak di Iran. Mereka diberi beasiswa yang besar. Kemudian mereka bahkan diantaranya ada yang dinikahi dengan wanita Iran, nikah kontrak. Mahasiswa yang jauh dari iman tentu mau menerima itu. Nikah kontrak dengan wanita Iran, dikasih beasiswa, dimuliakan di sana, maksudnya dimanjakan di sana. Karena supaya pulang nanti mereka menyebarkan pemahaman Syiah Rafidhah. Ini diantara giatnya Syiah Rafidhah. Apalagi dana mereka kuat. Mereka Iran itu adalah negara yang dananya kuat. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha atau secara giat menyebarkan pemahaman mereka dari berbagai macam sarana. Seperti yang kita sebutkan pada sebab yang ketiga tadi, di antara mereka kalau di Indonesia menamakan bahwa mereka itu yayasan, bahwa mereka mendirikan yayasan dengan nama Ijabi. Apa Ijabi? Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Jadi mereka membuat yayasan persatuan disebut dengan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nama yang sangat bagus. Ahlul Bait itu kan bagus. Ahlul Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menyebarkan pemahaman yang menyimpang. Syiah Rafidhah atau Sabaiyah hari ini. Mereka senantiasa memasukkan pemikiran melalui buku-buku mereka, bahkan penerbit mereka, bahkan tokoh-tokoh mereka, bahkan melalui lagu-lagu nasyid mereka yang dihafal oleh banyak anak-anak Ahlus Sunnah. Padahal penyanyi adalah sudah banyak kesalahan di sana. Sudahlah menyanyi itu salah, yang diiringi musik, kemudian liriknya mengandung kesyirikan dan dinyanyikan oleh orang Syiah yaitu Haddad Alwi. Dan banyak tokoh-tokoh mereka di Indonesia ini yang berpemahaman Syiah Rafidhah, dari mulai level yang parah sampai level yang rendah. Setidaknya mereka melaknat sahabat. Kemudian mereka mengimani nikah kontrak, karena kata mereka nikah kontrak sekali derajatnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah kontrak 2 kali derajatnya sama dengan Al-Hasan. Nikah kontrak 3 kali sama derajatnya dengan Husain. Nikah kontrak 4 kali sama derajatnya dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti mereka secara tidak langsung mengatakan Ali lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di antara keyakinan Syiah Imamiyah, Rafidhah atau Sabaiyah hari ini. Jadi Rafidhah Isna Ashriyah, kita ulang lagi ya. Rafidhah Isna Ashriyah atau Imamiyah adalah Sabaiyahnya hari ini. Syiah Sabaiyah hari ini. Walaupun mereka tidak namakan Sabaiyah, tapi keyakinan mereka itu seperti Sabaiyah dahulu. Ya. Di antara keyakinan mereka bahwa imam mereka jika mati tidak boleh dimandikan kecuali oleh mereka, oleh imam setelahnya. Jadi imam yang ke-8 meninggal, ya kan? Maka yang harus memandikan pengganti dari imam yang ke-8, yaitu imam yang ke-9. Begitu juga sampai ke bawah. Dan imam mereka hari ini, imam rohani mereka hari ini adalah Ayatullah Al-Khomeini, pemimpin rohani di Iran. Secara garis besar pemahaman mereka ada 8. Berapa pemahaman mereka? Ada 8. Tapi sebelum kita beranjak ke sana, mungkin itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini kita sebutkan garis besarnya saja. Pemahaman mereka yang pertama adalah tentang kepemimpinan. Yang kedua tentang terpeliharanya imam mereka dari dosa. Yang ketiga tentang taqiyah. Yang keempat tentang Imam Mahdi. Yang kelima tentang raja'ah. Yang keenam tentang Al-Quran. Yang ketujuh tentang para sahabat. Yang kedelapan tentang al-bada bagi Allah. Apa itu al-bada? Kita singgung sedikit hari ini. InsyaAllah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Al-bada adalah keyakinan mereka bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi kecuali setelah terjadi. Pertanyaannya, ini akidahnya kufur atau tidak? Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu itu kecuali setelah terjadi. Kira-kira benar atau salah pemahaman ini? Salah. Allah Ta'ala telah mengetahui, bahkan maha mengetahui terhadap sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sambung insyaAllah setelah azan.
Para hadirin dan pemirsa Samta TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit tentang sebelum kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan membahas lebih rinci tentang akidah Syiah yang tadi sudah kita sebutkan secara umum 8 sikap atau keyakinan mereka. Sebelum kita jelaskan itu pada pertemuan yang akan datang, kita bahas sedikit tentang Syiah Zaidiyah, yang kata para ulama bahwa Syiah Zaidiyah ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah Zaidiyah atau Rafidhah Zaidiyah lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Insyaallah kita akan mengetahui sebentar lagi. Az-Zaidiyah adalah sebuah kelompok Syiah yang dinisbahkan kepada Zaid ibnu Ali ibnul Husain. Berarti cicit dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib punya anak namanya siapa? Al-Husain diantaranya. Kemudian Al-Husain punya anak namanya Ali. Ya. Ali punya anak namanya Zaid. Jadi Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali. Zaid bin Ali ini beliau diminta oleh orang Syiah Rafidhah yang ekstrim, untuk membenci Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Tapi Zaid bin Ali tidak mau. Apa katanya? Mereka adalah sahabat-sahabat kakek moyangku. Tidak mungkin aku membenci mereka, mengkafirkan mereka. Oleh karenanya, orang-orang yang tidak setuju dengan Zaid bin Ali disebut dengan Rafidhah. Karena mereka menolak pendapat Zaid bin Ali. Karena Zaid bin Ali punya pendapat, saya tidak mau mengkafirkan dan tidak mau membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kita lihat seperti apakah akidahnya Az-Zaidiyah. Yang pertama, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, di antara pemahaman mereka adalah, sehingga mereka dikatakan di antara Syiah yang dekat kepada Ahlussunnah, karena Zaidiyah tidak meyakini bahwa para imam itu terpelihara dari dosa. Bagi Zaidiyah, yang terpelihara dari dosa hanya Nabi. Sama gak dengan kita? Sama kan? Sedangkan bagi Syiah kebanyakan, atau selain Zaidiyah, apalagi Isna Asyriyah, bahwa imam-imam mereka, pemimpin mereka itu ismah, maksum, tidak punya dosa. Ini diantara hal yang berbeda daripada Syiah yang lainnya, Zaidiyah.
Kemudian akidah Zaidiyah ini mereka tidak meyakini dengan Imam Mahdi versi Syiah. Tadi kan kita katakan Syiah ini kan banyak sekte ya. Kebanyakan sekte mengatakan bahwa ada Imam Mahdi keturunan dari Al-Husain yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Sedangkan Zaidiyah mengatakan itu tidak ada. Tidak ada Imam Mahdi yang bernama Muhammad ibnul Hasan Al-Askari. Berarti bertentangan juga dengan mereka. Bertentangan, Zaidiyah bertentangan dengan Syiah Imamiyah. Oleh karenanya Zaidiyah ini lebih dekat pemahamannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dalam masalah takdir, mereka mengatakan bahwa kita itu wajib beriman kepada takdir Allah. Takdir Allah. Dan manusia itu adalah pelaku dari perbuatannya. Namun dia memiliki pilihan. Dan ini juga sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Syiah Zaidiyah tidak mengatakan al-bada. Baca bada, mengatakan bahwa Allah mengetahui sesuatu setelah terjadinya sesuatu. Itu namanya bada. Ba dal alif hamzah. Ba dal alif hamzah, bada. Zaidiyah dia tidak meyakini ini. Yang dia yakini bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui sebelum itu terjadi, sama dengan kita. Kemudian yang terakhir Zaidiyah tidak meyakini adanya raja'ah. Apa itu raja'ah? Kembalinya Ali bin Abi Thalib ke dunia, atau yang disebut dengan reinkarnasi. Tidak. Padahal kebanyakan Syiah meyakini ini kan, mengatakan bahwa raja'ah itu kata raja'a, kembali. Sedangkan Zaidiyah mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak kembali karena dia sudah wafat. Ini akidah Zaidiyah yang dia lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, bagaimana Zaidiyah hari ini? Ini yang dibahas dalam kitab kan Zaidiyah dahulu. Seandainya Zaidiyah hari ini sama dengan Zaidiyah dahulu, ya, maka mereka tidak kafir. Mereka tidak kafir. Tapi kalau Zaidiyah hari ini berbeda dengan Zaidiyah dahulu, tidak ada bedanya dengan Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyriyah, maka berarti mereka setali tiga uang, sama dengan kafir keluar dari Islam, karena mereka mengatakan Ali